Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Akila Fajrin sebagai host di Garis Merah Podcast LPM Redline. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber istimewa kita, yaitu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu Pak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, STHI MHI. Nah, mungkin bisa disapa-sapa dan perkenalkan diri dulu Pak kepada teman-teman yang lagi nonton podcast kita pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Garis Merah? Sekiranya apa dari Garis Merah? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rusdi Bedong, asal Polewali Mandar, lahir 37 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 18 April 1987. Saya kira itu saja. Oh, sudah lewat tadi ulang tahunnya. Ya, baru-baru selesai ulang tahun. Oke, nah mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana sih pendidikan Bapak, mungkin dari tingkat sarjana hingga gelar tertinggi yang mungkin Bapak raih hingga saat ini. Oke, kalau bicara riwayat pendidikan, saya itu alumni 100% UIN Alauddin Makassar. Jadi ketika menjadi mahasiswa pertama, masuk di kampus itu 2006, kemudian aktif di kampus selesai 2010, kemudian 2010 selesai minta surat keterangan ijazah, keterangan selesai, kemudian melanjutkan studi ke jenjang S2 yang awalnya program S1-nya itu prodinya adalah tafsir hadis, S2-nya kemudian mengambil hukum Islam. Selesai 2012 saya kemudian melanjutkan lagi ke jenjang S3 selesai 2015. Kurang lebih 9 tahun 7 hari, bukan lebih, 9 tahun 7 hari saya kuliah non-stop. Ya, saya kira itu untuk S1 dan S2, dan alhamdulillah pada masa itu doktor di usia 27 tahun. Masya Allah. Nah, mungkin dari ceritanya tadi Bapak ini ada 9 tahun nih. Ya. Nah, mungkin pasti banyak tantangan yang dilalui oleh Bapak. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang lagi nonton, kira-kira apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menempuh pendidikan, dan kira-kira bagaimana Bapak dapat mengatasi tantangan tersebut. Oke, kalau bicara terkait dengan tantangan, sesungguhnya tantangan terbesar kita itu pada diri kita masing-masing. Saya ketika aktif sebagai mahasiswa S1 dahulu, itu ada sedikit kebosanan karena saya kebetulan ditinggal di asrama dengan peraturan yang ketat. Di sisi lain, saya ingin sekali juga aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga ada keterbatasan, kadang-kadang ada aturan yang melarang kita kemudian aktif di luar. Tetapi alhamdulillah dengan demikian itu saya kemudian berusaha untuk bagaimana mengharmonisasi dua jalur ini, antara tetap di Ma'had Ali diasramakan, kemudian yang kedua kegiatan kemahasiswaan juga bisa kita laksanakan. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua yang paling berat dari kalangan mahasiswa, bahwa yang saya rasakan ketika menjadi mahasiswa, yang terberat itu lebih kepada godaan-godaan teman-teman sendiri. Jadi circle kita, ketika circle kita itu adalah baik, maka saya kira kita juga akan ikut baik. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak baik, maka kemudian bisa jadi kita juga akan ikut menjadi tidak baik. Tetapi sesungguhnya lebih kepada diri kita yang kemudian mampu untuk mengendalikan. Oh, ini yang bisa saya laksanakan, ini yang tidak, tanpa juga mengganggu dan tersinggung perasaan dari rekan-rekan yang lain. Jangan sampai kita dianggap sok suci pada masa itu, jangan sampai kita dianggap juga sok baik, sok akademik, sok ini. Itu kan terbiasa terjadi di kalangan mahasiswa. Itulah yang kemudian mencoba kita bagaimana dua aspek ini, antara pertemanan dengan penjagaan pada diri kita juga bisa diperbaiki, sehingga dua-duanya bisa berjalan secara baik. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing Ya, tadi, bagaimana dia mengontrol, manajemen juga, bukan membatasi sih, lebih ke melihat yang mana baik dan mana yang buruknya. Nah, kan Bapak ini juga merupakan Bapak dari mahasiswa dan mahasiswi di Yayasan Parepare ini, Pak.
Nah, apalagi untuk mahasiswa yang aktif di organisasi, tentu berhubungannya dengan Bapak sendiri. Ya. Nah, lalu bagaimana Bapak merencanakan untuk menggunakan pengalaman pendidikan yang telah Bapak tempuh ini dalam memimpin dan melayani organisasi di kampus YIN Parepare sebagai Wakil Rektor 3 ini, Pak? Oke. Begini, ada satu penekanan yang sering saya sampaikan ketika ada mahasiswa yang datang konsultasi. Sebelum saya di sini sekalipun, saya termasuk orang yang tidak percaya teori yang menyatakan organisasi itu mengganggu kuliah. Saya justru sebaliknya, bahwa organisasi dengan kuliah itu bisa dan sangat membantu dalam proses perkuliahan kita. Itu sangat sejalan. Saya buktikan, alhamdulillah, ketika di mahasiswa S1, saya sudah aktif di organisasi. Pernah menjadi ketua BEM, bahkan mendirikan 2 organisasi sekaligus yang sampai sekarang juga masih aktif. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya, dan saya bisa selesai di masa studi 3 tahun 7 bulan dengan IPK 3,97. Artinya bahwa akademiknya jalan, organisasinya jalan secara bersamaan. Sehingga ketika ada mahasiswa yang menyatakan bahwa organisasi mengganggu perkuliahan, sebetulnya kembali kepada dirinya masing-masing. Justru berarti organisasi yang dia geluti tidak mampu membentuk karakternya untuk menjadi disiplin, punya manajemen yang baik, manajemen organisasi yang baik, manajemen waktu yang baik. Kemudian kadang-kadang organisasinya justru tidak membuka pikiran atau merubah mindset dari mahasiswa tersebut, sehingga kadang-kadang di sinilah banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa organisasi itu mengganggu perkuliahan. Ya, saya kira apapun itu, mau organisasi maupun tidak, ya ketika dia tidak di-manage dengan baik, ya dia pasti akan mengganggu yang lain. Itulah kenapa Sayyidina Ali pernah berkata bahwa al-haqqu bila nizamin yaglibul batil binizamin, bahwa kebaikan yang tidak diorganisir pasti dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Jadi sebenarnya lebih kepada kita mampu mengorganisir dan mengorkestrasi kegiatan kita. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira organisasi yang kita geluti itu pasti akan mensupport kegiatan yang kita perkuliahan kita. Sayangnya mahasiswa kadang-kadang dua-duanya tidak berimbang. Kadang organisasinya baik sekali, kuliahnya diabaikan. Kadang ada mahasiswa hanya 3K, kampus, kuliah, dan kos. Kampus, kampung, dan kos. Itu saja 3K ini yang dilakukan. Rutinitasnya itu saja. Nah, terus mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak kepada teman-teman sedikit bagaimana profil dari kemahasiswaan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya Pak, kayak tujuannya untuk mahasiswa sekarang ini seperti apa? Oke, saya kira begini, bagi saya IPK untuk bersaing di luar memiliki daya saing itu tidak cukup. Harus dibekali dengan soft skill yang cukup. Kalau kita hanya kuliah sekarang AI itu, saya kira banyak sekali yang bisa menjawab apapun yang kita tanyakan. Tetapi yang kemudian tidak bisa dimiliki ketika kita memiliki soft skill, ini yang kemudian tidak bisa juga dimasuki oleh AI, ya kan? Nah, tetapi kalau itu tidak dimiliki, hanya mahasiswa mengandalkan IPK, itulah yang kemudian kita bisa lihat secara sekilas. Di KKN saja itu sudah terlihat mana yang aktif di organisasi, mana yang sekedar kuliah. Orang yang tinggi IPK-nya ya sekedar melaksanakan dan pengikut terhadap kegiatan yang ada, sedangkan yang aktif di organisasi itu relatif mampu berbaur dengan masyarakat, sehingga kecerdasan emosionalnya itu terlihat, kecerdasan intelektualnya juga dimiliki. Tapi kalau hanya yang mahasiswa yang aktif hanya di perkuliahan, itu berarti hanya membangun kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya itu kurang maksimal, sehingga kita berharap profil dari mahasiswa kita ke depan itu 3 kecerdasan itu ada spiritualnya, artinya ya tetap beribadah sebagaimana perguruan tinggi kita Islam. Kemudian yang kedua adalah intelektualnya, IPK-nya juga cukup. Kemudian yang ketiga adalah emosionalnya, yaitu kecerdasan yang lebih banyak diperoleh dari organisasi, dan ternyata riset menunjukkan 80% kesuksesan itu justru ditentukan oleh kecerdasan emosional. Makanya sering kita lihat anak-anak yang IPK-nya mungkin 2 atau 3 justru lebih berhasil menjadi pemimpin dibanding yang IPK-nya 4,0 karena terkait dengan kecerdasan emosional itu. Nah, kan Pak, kalau dilihat-lihat ini sekarang banyak mahasiswa baru yang kurang minat akan masuk organisasi. Nah, kira-kira Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait organisasi kemahasiswaan yang sebenarnya itu terbilang positif Pak untuk pengembangan mahasiswa yang seperti Bapak jelaskan tadi?
Nah, tapi sekarang kurang peminatnya Pak. Kira-kira bagaimana pandangannya Bapak sendiri? Oke, yang pertama ada dua sisi ya yang perlu saya lihat. Yang pertama dari segi ormawanya sendiri atau organisasi kemahasiswaan itu perlu juga bertransformasi, perlu membenah diri untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa yang generasinya bisa jadi sudah gaya hidupnya itu, pola pikirnya itu sudah berbeda dengan kalian yang sudah aktif di organisasi kemahasiswaan. Bahkan saya menemukan banyak kasus titipan dari orang tuanya langsung yang kemudian menyatakan jangan aktif di organisasi karena organisasi itu kemudian mengganggu perkuliahan. Ya, ini yang pertama dari segi ormawanya. Yang kedua, dari segi kemahasiswaannya sendiri, mahasiswa barunya atau yang lain yang tidak aktif di organisasi, saya melihat perlu ada intervensi kebijakan dari pimpinan, dari kampus. Salah satu intervensi yang kami akan lakukan yang sedang saya godok, juknisnya sudah, alhamdulillah sudah selesai, tinggal koreksi beberapa kesalahan-kesalahan tulis, yaitu bagaimana mahasiswa penerima beasiswa KIP itu dipaksa untuk ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang mampu untuk mengembangkan dirinya. Apakah ikut seminar, ikut pelatihan, ikut LDK, ikut kegiatan kemahasiswaan, nanti itu ada kredit poinnya. Jadi mahasiswa yang aktif di situ kemudian punya, nanti kita akan beri target bahwa per semester harus memiliki 100 SKP, satuan kredit prestasi boleh dicapai. Itu diakumulasi dari banyak kegiatan, salah satunya adalah ketika dia aktif di organisasi. Karena tanpa intervensi ini, maka saya kira memaksa mahasiswa untuk aktif di organisasi itu juga agak sulit. Kenapa? Ya karena kadang-kadang ada memang karakter mahasiswa yang mager, ya kan? Iya, Pak. Malas gerak, maunya dari kampus langsung tidur, langsung ini. Nah, inilah yang kemudian perlu ada intervensi kebijakan juga. Karena kalau dilihat-lihat sekarang Pak, mahasiswa itu kebanyakan kayak lalu kami akan organisasi. Kebanyakan fokus sama dunianya sendiri. Ya. Kayak begitu, lebih ke penting kayak jalan-jalan Ya, dan betul. sebagainya. Lalu kira-kira apa saran Bapak bagi mahasiswa yang aktif terlibat dalam kehidupan kampus dan berkontribusi pada bidang organisasi ini, Pak? Oke, bagi aktivis kampus, saya kira yang paling penting juga adalah harus menjadi teladan dulu. Teladan yang dimaksudkan itu adalah memang menjadi sosok yang patut dijadikan sebagai panutan. Sehingga yang lain melihat itu tertarik untuk bergabung di organisasi yang kita miliki. Itu adalah cara instan sesungguhnya. Kenapa misalnya ada organisasi yang kemudian ramai peminatnya, ada yang tidak, itu karena saya kira dilihat juga oleh anggota yang lain bahwa ini bisa mengembangkan kemampuan saya, ini yang tidak. Ini hanya sekedar kumpul-kumpul, ini yang tidak. Saya kira itu juga dilihat oleh mahasiswa, meskipun saya kira tidak semuanya. Atau memang karena yang kebetulan bakat dan minatnya itu lebih banyak cenderung ke aspek-aspek ormawa-ormawa tertentu, sehingga itu yang ramai, yang lain kemudian tidak karena bakatnya di sana itu tidak terlalu banyak. Sehingga saran saya, dan mudah-mudahan ini disepakati, saya akan uji cobakan dulu aturan pedoman kegiatan kemahasiswaan beasiswa KIP itu. Kalau itu misalnya berhasil kita terapkan, maka kita akan perlebar aturannya, itu semua mahasiswa sebelum selesai wajib memiliki satuan kredit prestasi. Tapi itu saya kira bagian daripada diskusi saja dengan teman-teman ormawa bahwa apakah ini disambut dengan baik atau tidak. Kalau misalnya dianggap bahwa itu kemudian mengganggu aktivitas mahasiswa kita, ya saya kira kita akan tidak berlakukan. Tapi kalau itu adalah mensupport, maka itu bagus sekali. Karena contoh kasus, ketika ada kegiatan seminar-seminar yang saya lihat selama ini di kalangan dosen, animo mahasiswa untuk ikut jadi peserta itu kan minim sekali. Iya, Pak, betul. Kadang-kadang harus mengambil kebijakan. Kebijakannya adalah di stop dulu perkuliahan agar hadir di kegiatan seminar nasional. Padahal ada sekian persen mahasiswa yang tidak ada kuliahnya, tapi tidak hadir. Kenapa? Salah satunya tidak berimplikasi apa-apa. Padahal beberapa kampus saya lihat itu sudah menerapkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Seluruh kegiatan mahasiswa itu kemudian direkod di data. Dari data itulah kemudian dibuatkan nanti surat pendamping ijazah menunjukkan ini mahasiswa aktif sekali loh ketika di kampus, ada organisasinya, ada kreditnya lah.
ada poin yang dia capai. Dari poin itulah kemudian saya kira kalau itu sudah diterapkan, maka tidak perlu capek-capek untuk mencari peserta, tidak perlu capek-capek untuk bagaimana budaya akademik di kampus kita itu hidup. Dengan sendirinya akan aktif, akan banyak peminatnya. Saya kira itu intervensinya juga perlu kita lakukan. Nah, mungkin nih Pak bisa diberikan sedikit closing statement untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan juga sedikit ajakan untuk mahasiswa yang akan mendaftar di IAIN Parepare ini, Pak. Oke, yang pertama bahwa untuk bisa memiliki daya saing tidak cukup dengan IPK, tidak cukup dengan keterangan di atas kertas, tetapi kita juga butuh banyak pengalaman. Salah satu pengalaman yang banyak bisa kita dapatkan dan bermanfaat ke depan adalah di organisasi. Olehnya itu adik-adik sekalian, ayo bergabung di organisasi sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kemudian adik-adikku, apa yang alumni SMA, alumni madrasah aliyah, kemudian alumni pesantren, ayo bergabung di IAIN Parepare. Untuk bergabung dengan kami, di sini ada banyak tempat untuk menyalurkan bakat minat kalian, mulai dari bidang media, mau bidang olahraga ada, apalagi bidang kepramukaan ada, bidang bela negara ada, dan banyak sekali organisasi yang bisa kalian masuki ketika sudah menjadi mahasiswa IAIN Parepare, dan tentu ini akan membuat kebanggaan bagi kalian setelah bergabung di IAIN Parepare. Oke, sangat menarik podcast kali ini, teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi, Bedong, STHI, MHI. Baiklah, saya Nur Eklia Fajrin selaku host Garis Merah Podcast LPM Redline pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.